Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Rapikan rambut dulu, asik. Oke teman-teman, saya hari ini berada di bawah pohon alpukat. Ya, hari ini saya akan sore ini ya, saya akan memberi tips bagi teman-teman yang ngeluh dengan hama ulat penggerek batang. Nah, jadi ini tips ini dulu ada di video saya yang dulu kalau nggak salah ya, di YouTube. Itu gimana caranya menghilangkan hama ulat penggerek batang itu tanpa menggunakan cairan kimia. Ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan alat seadanya dan kita langsung bisa berantas ketika kelihatan. Langsung kita bisa berantas saat itu juga. Karena kalau kita nunggu nantinya itu kita lupa untuk memberantasnya itu atau menghilangkan hama ulat penggerek batang. Sebelumnya teman-teman, kita akan tunjukkan ini kotorannya masih baru teman-teman. Yang warna, nah ini dia. Ini masih baru-baru sekali teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman. Nah, ini biasanya ini menyerang kakao ya, banyak juga kakao, alpukat, cengkeh. Yang saya lihat, duren juga ada. Jadi pohon-pohon tersebut itu biasanya sering diserang sama hama ulat penggerek batang ya. Ini masih baru sekali nih teman-teman nih. Lihat nih kotorannya. Oke. Kita fokuskan dulu. Nah, itu. Nah, itu kan masih baru nih. Jadi mau kita congkel dulu nih teman-teman. Ya nih teman-teman, masih baru nih kan. Nah, kita bersihkan. Ya. Sudah kelihatan teman-teman. Nah, ini ya, sudah kita bersihkan. Caranya itu mudah sekali teman-teman. Caranya kita tinggal cari kayu seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Samakan dengan ukurannya ini, teman-teman. Nah, wah ini terlalu kecil. Nah, ini ada yang besar teman-teman. Oh, ini kebesaran mungkin ini. Nah, oke. Caranya ini pas nih teman-teman ya. Caranya itu gampang sekali teman-teman. Caranya kita tinggal tusuk aja gini. Nah ini sudah aman, sudah tersumbat, aliran udara itu nggak bisa masuk teman-teman ya. Ulatnya pun itu nggak bisa mengeluarkan kotoran-kotoran ini, sehingga dia biasanya mati teman-teman. Nah setelah mati itu nanti baru masuk semut-semut untuk makan ulat atau segala macam. Mungkin nanti seminggu lagi akan saya tunjukkan ya bagaimana nanti hama penggerek batang ini masih hidup atau sudah mati ya. Nanti kan bisa kita lihat dari kotorannya. Kalau masih hidup, dia pasti akan menggali lubang yang lain. Nah itu aja tips sederhananya teman-teman. Jadi ketika kita berjumpa tanaman kita atau ya tanaman kita, pohon itu, kita harus langsung sigap itu dengan caranya itu yang mudah ya. Kalau bahasanya dipasak. Nah kita pasak kayak gini ya. Kalau bahasa sini agak kasar nih, maaf teman-teman ya, dipantek. Nah, dipantek dulu nih ya. Nah, itu ada bunyinya teman-teman. Tadi ada bunyi cek, mungkin udah mati ya, tertusuk sama kayu yang kita pasak ini. Jadi gitu aja tips sederhananya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu harus menyiapkan bahan-bahan insektisida, bahan-bahan kimia atau insektisida untuk disemprotkan. Kita pulang dulu gitu atau membelinya dulu, nggak perlu. Ini cara paling mudah dan cara paling simpel, bisa dilakukan saat kita langsung bisa melihat ada langsung suspeknya ya, ada langsung kasusnya, itu langsung kita bisa colok aja teman-teman. Nah ini biasanya nih ulat-ulat kayak gini nih, kemarin itu di musim hujan banyak ya, dia lubang kecil masuk ke dalam. Nah itu kita harus sering
mengecek ya. Lebih bagusnya antisipasinya itu menggunakan bahan kimia atau insektisida. Cuman ini bagi saya ini saran, kalau penanganan tercepatnya. Jadi terkadang kita ada yang tangki semprotnya di rumah, obatnya di rumah, kita ke kebun kita sudah lupa. Nah, ini cara tercepat dan paling ampuh bagi saya, karena saya sudah mempraktekkan itu di depan sana. Nanti mungkin ada videonya, nanti kalau saya teringat, saya kalau nggak salah ada ya, nanti saya attach ya videonya itu. Nah, ini aja teman-teman, jadi nggak susah kita beli insektisida, cuman kita harus rutin-rutin ngecek ya. Itu aja lah teman-teman ya. Bisa bagi pembelajaran bagi kita bagaimana menghadapi kasus atau hama ulat pengerek batang ini. Tapi lebih bagusnya itu harus menggunakan insektisida. Jadi ini disclaimer dulu, bukan ini langsung hilang total, enggak. Cuman kita bisa mengantisipasi di lubang ini aja. Nanti mungkin ada lubang-lubang yang lain ya, kita harus teliti. Tapi intinya kita menggunakan insektisida itu lebih baik. Segitu aja teman-teman tips dari saya, langsung dari bawah pohon alpukat di kebun kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.